Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Pri di channel Amasing Ternak. Kali ini Cak Pri mau makan nasi empal atau padang yang namanya empal daging, enak sekali. Jadi ahli peternakan itu makannya kayak gini ya. Harus empal, empal dan empal. Oke. Enak sekali. Diguyu sama teman-teman di sini. Tapi minumnya es teh, produk perkebunan. Es teh. Ini es teh gratis dari masjid. Habis Jumatan dapat rezeki teh karena beli nasi padang yang ada. Oh, belum bismillah. Beli nasi padang yang belum dapat teh. Kali ini saya coba bahas tentang beberapa hari yang lalu ada yang bertanya bahwa konsentrat yang dibuat olehnya itu kok berjamur, terus kok tidak tahan lama. Nah, itu faktor penyebabnya apa? Nah, nanti kita bahas gimana sih caranya biar konsentrat itu awet, tahan lama, itu gimana caranya. Jadi Mbak Lisa coba ambilkan brosur SNI ya. Nah, gitu. Ini kita makan, ini enak sekali nih. Diambilkan brosur SNI, sekaligus saya mau mengenalkan banyak teman-teman yang nggak paham brosur SNI. Tidak hanya helm saja yang ber-SNI, tapi pakan pun juga ber-SNI. Sapi ya? Sapi. Loh, anak ya? Jadi setiap membuat pakan itu harus sesuai dengan standar SNI karena sudah dipikirkan oleh ahli gimana standar pakan yang baik dan benar yang cocok untuk ternak Anda. Jadi tidak hanya helm tetapi pakan pun ber-SNI. Jadi faktor sebenarnya banyak sekali sih faktor yang menyebabkan jamur atau pakan itu tidak awet, itu sebenarnya banyak. Yang pertama dari pakan sendiri itu bisa membuat produk atau konsentrat itu tidak tahan lama, itu bisa. Itu yang pertama dari produknya sendiri, konsentratnya sendiri. Nah, yang kedua dari kemasannya. Dari kemasannya pun juga berpengaruh ke apa? Ke lama simpan. Dari permeabilitasnya berapa. Kalau kita bicara permeabilitas. Nah, yang ketiga ini kali konsentrat ya tadi seharusnya. Nah, bentuknya produk itu seperti apa. Nah, itu juga akan berpengaruh. Terus yang faktor berikutnya apa ya? Banyak sekali faktornya, salah satunya ke proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanannya seperti apa? Banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang lama simpan atau biar pakan ini awet, itu macam-macam. Yang pertama, kalau kita lihat adalah dari produknya sendiri ya. Dari produknya sendiri, jadi bisa kita lihat pertama adalah kadar airnya. Jadi faktor penunjang pertama pakan itu berjamur atau tidak awet atau menggumpal itu adalah kadar airnya. Jadi kalau di SNI sini kadar air adalah maksimal 14% ya. Maksimal 14%. Jadi harapannya kadar air yang ada di pakan itu 14% dari ini. Jadi harus kering. Intinya harus kering. Jadi jangan basah atau mamel. Kalau pakannya basah atau mamel itu akan mempengaruhi ke lama simpan. Itu. Jadi di sini ya harus maksimal 14.
jangan lebih dari 14 itu. Kalau bisa 10 itu. Semakin kering bahan atau produk, semakin awet konsentrat tersebut. Ini nasinya sama lauknya. Itu nasinya aja. Bisa Anda coba gitu. Jadi keringkan bahan pakan Anda gitu. Kalaupun basah, model pakan itu menjadi seperti silase gitu. Yang kedua, jadi usahakan pakan itu, karena kadar airnya sudah terlalu rendah, usahakan pakan itu menyusunnya dari bahan pakan yang bagus. Jangan yang pilih yang tengi, ataupun kalau ada yang tengi, usahakan jumlahnya jangan terlalu banyak. Itu sehingga pakan Anda kalau bahan pakannya diambil dari bahan pakan yang fresh, atau ya ambil dari tidak memiliki lama simpan yang panjang, insya Allah produk konsentrat itu juga akan lama. Jadi seperti Anda nyimpan, contoh bungkil sawit ini yang agak apa fenomenal sekarang. Semakin lama bungkil sawit itu disimpan, itu akan harumnya akan semakin berkurang dan akhirnya ketengiannya akan semakin muncul gitu. Sehingga kalau dibikin produk itu akan juga yang bungkil sawit yang sudah tersimpan 3 bulan dengan yang baru tersimpan 1 minggu 2 minggu, itu lama simpannya lebih bagus yang umurnya 1 minggu 2 minggu. Sama juga seperti CGF. Ini kita bicara yang fenomenal aja. Kalau CGF itu pakai yang fresh seminggu 2 minggu itu masih bagus. Jadi keringnya masih bagus, baunya masih bagus. Itu. Kalau yang sudah lama 3 bulan tersimpan, 2 bulan tersimpan, itu akan baunya lebih cenderung berkurang seperti itu. Jadi bahannya harus fresh. Yang ketiga, proses pembuatan. Jadi proses pembuatannya itu jangan menggunakan air. Semakin Anda banyak menggunakan air, itu akan semakin mudah timbul ketengian karena kadar airnya semakin naik. Ada pertanyaan seperti ini. Kadang-kala teman-teman bicara, kalau kita nyampur molasses itu kalau tidak dengan air tidak akan tercampur secara maksimal. Kata siapa? Gitu. Semakin molasses itu dicampur dengan air atau semakin molasses itu banyak pemalsuannya dicampur dengan air, itu akan menurunkan lama simpan dari konsentrat Anda. Itu. Gimana caranya nyampurnya? Nyampurnya mudah, tinggal dicampur dengan katul. Molasses campurkan dengan katul seperti nyampur semen itu, diaduk terus baru itu dicampur dengan bahan yang lain. Insya Allah tercampur secara maksimal. Kalaupun masih timbul kayak butiran-butiran besar itu, tinggal masukkan ke hammer mill atau disc mill, konsentrat itu akan tercampur. Akhirnya yang namanya molasses itu akan tercampur secara maksimal. Itu. Jadi faktor dari proses produksinya, ya toh? Yang kedua, kemasan. Kemasan itu juga berpengaruh ke lama penyimpanan. Jadi semakin tebal itu karung, ya toh, tebal, atau kalau semakin tebal hubungannya dengan permeabilitas atau kerapatan tempat penyimpanan itu semakin rapat sehingga lebih awet. Jadi ada yang kalanya karungnya tipis dengan karungnya tebal, itu akan berpengaruh juga. Pasti lebih awet yang tebal. Seperti itu. Lebih-lebih yang tebal dicampur dengan di dalamnya dikasih plastik, akan lebih awet juga itu pakan. Itu yang hubungannya dengan kemasan. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga hubungannya dengan bentuk.
Jadi konsentrat itu bentuknya mash, bentuknya crumble, sama bentuknya pelet. Itu awet mana? Ya kalau lebih awet yang bentuk pelet. Kalau kadar airnya semuanya sama. Karena apa? Karena permukaan yang kena udara itu lebih banyak yang mash daripada yang pelet. Semakin permukaan suatu bahan pakan atau produk itu juga mempengaruhi dari lama simpan. Jadi kalau Anda ingin memperpanjang lama simpan, ya pelet aja itu konsentrat. Konsentrat kalau dipelet pasti akan lebih awet. Kosnya naik, ya tentu. Karena produk itu kalau dibikin aneh-aneh juga semakin naik. Nah, itu kan dari tadi proses, terus kemasan, terus dari bentuk. Nah, ini juga yang paling berpengaruh adalah yang paling banyak adalah ini proses penyimpanan. Ada kalanya teman-teman nyimpan itu tidak dengan palet, langsung kita taruh di lantai. Nah, taruh di lantai ya otomatis akan di lantai itu punya kelembapan yang tinggi, otomatis akan pakan itu mudah berjamur juga. Jadi palet itu suatu yang wajib untuk teman-teman agar proses penyimpanannya menjadi lebih lama. Jadi gunakan palet untuk memperlama konsentrat Anda disimpan. Selain itu gudang Anda juga harus jangan lembab. Itu. Kalau lembab ya otomatis juga akan mempengaruhi lama simpan. Suhunya ya sesuai dengan suhu ruangan. Kelembapannya jangan sampai 80 atau 90. Insya Allah lebih awet. Sebenarnya masih banyak lagi proses pengawetan itu menjadi lebih awet itu banyak. Selain tadi gudangnya juga ada penambahan seperti anti jamur pada pakan, tapi juga akan mempengaruhi kos itu. Jadi banyak sekali. Jadi itu sekilas informasi tentang bagaimana cara menyimpan konsentrat itu lebih membuat atau menyimpan konsentrat itu menjadi lebih awet. Ada kalanya kalau kita bicara tentang produk ya seperti selai ya. Selai itu kalau dibiarkan sendiri saja ya itu enggak masih awet atau bulan itu enggak akan busuk. Karena apa? Karena kandungan gulanya tinggi gitu. Tetapi anehnya kalau selai itu sudah dicampur di produk konsentrat, itu ternyata konsentratnya nggak tahan lama. Seminggu 2 minggu pun sudah keluar tengi, bahkan seminggu keluar tengi, 2 minggu sudah menggumpal gitu. Jadi pemilihan bahan baku itu penting juga, proses produksi itu juga penting, proses packaging juga penting. Tak kalah pentingnya adalah proses penyimpanan dan juga proses distribusinya. Jangan sampai waktu di jalan hujanan. Mungkin itu saja dari saya tentang tip tentang proses pengawetan atau mempertahankan produk konsentrat menjadi lebih awet tahan lama untuk disimpan.
Ini juga mau habis ini. Sekian dari saya, jangan lupa bila Anda menyukai video ini, jangan lupa share, like, dan komen video ini. Dan subscribe channel Amazing Ternak. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk berlangganan dari konten-konten yang ada di Amazing Ternak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.